Halo sahabat Fokus Taiwan Indonesia, kembali lagi bersama saya Jennifer di edisi spesial dari Taipei Film Festival yang ke-27 di tahun 2025 ini. Hari ini kita akan ngobrol bareng salah satu aktor muda Indonesia. Halo. Yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi para penonton. Dulu dikenal lewat perannya Madun. Nah, sekarang ia hadir di layar lebar lewat film berjudul Crocodile Tears yang sudah diputar di berbagai festival internasional nih, dari Toronto, Korea, dan Belanda hingga Taipei. Sejauh ini film kami sudah diputar di hampir 30 festival internasional dan masih akan berlanjut ya, semoga aja bisa nambah lagi dan bisa cepat tayang di Indonesia sih. Amin, bener. Oh, selama ini berarti masih belum tayang? Iya, jadi kita masih belum bisa tayang di Indonesia karena ada beberapa hal, jadi ya semoga bisa segera cepat bertemu penonton Indonesia sih. Malah tenarnya di luar negeri duluan nih. Langsung aja kita sambut teman-teman belum kenalan nih, Kak Yusuf Mardika. Halo semuanya, salam kenal. Saya Yusuf Mardika, sekarang lagi ada di Taiwan. Iya, sejauh ini gimana kesan-kesannya tentang Taiwan? Kesan pertama nih, apakah ini pertama kalinya datang ke sini atau gimana? Iya, pertama kali datang ke Taiwan, terus kayak kami landing malam kemarin jadi belum sempet banyak keliling. Terus tadi pagi kami akhirnya bisa keliling untuk nyari breakfast dan ketemu Fuhang. Fuhang soy milk. Ya, berarti rekomen. Oh iya, susu kedelai. Susu kedelai. Sama berbagai macam makanan. Ada sandwichnya gitu, enak. Sandwich juga enak. Oh, oke. Ini rekomendasi langsung dari artis Indonesia, guys. Nah, jujur aja aku pribadi masih ingat nonton Kak Yusuf itu di TV. Di TV. Ada lagi tendangan si Madun tuh. Teman-teman yang angkatan 2000-an pasti tahu tuh. Nah, luar biasa. Langsung aja kita mungkin bahas tentang filmnya ya, Crocodile Tears ini. Bagaimana rasanya terlibat di dalam film yang udah mendunia nih Kak, berbagai festival ya? Yang pasti sih happy gitu bisa diajak kerjasama di film ini karena aku lumayan cukup temenan lama sama Mas Tumpal, jadi sudah mendengar film ini tuh lama gitu sampai akhirnya kejadian untuk dibikin, diajak untuk bergabung, rasanya kayak happy banget gitu, kayak oke, ayo kita keluarin semua kemampuan kita di sini. Gitu. Jadi kayak keren. Momen sama buaya, ayo gitu. bener. Padahal mah kayak, aduh gimana ya nanti gitu. Awalnya kepikiran gitu ya. Nah, kemarin hadir di pembukaan acara Taipei Film Festival tuh gimana Kak? Meriah kah atau? Kemarin kita nggak sempet ikut dari awal karena kita landingnya malam, jadi cuma ikut. Benar. Red carpet bentar ya, foto-foto gitu. Pas selesai acara seremoninya aja kita greeting sama audiens yang lain. Oke. Wah, keren. Kalau boleh jujur nih, waktu pertama kali baca naskah Crocodile Tears tuh, apa yang bikin Kakak langsung tertarik kayak, oke gas langsung? Aneh. Karena aneh, menarik. Buaya. Karena buaya. Aneh. Ya, siapa yang nggak aneh? Bener lagi. Buaya gitu. Kita tahu buaya kayak hewan buas, dangerous animal gitu kayak. Iya. Ya gimana bikin film bareng buaya gitu? Kita harus berakting sama buaya. Iya. Awalnya penasaran dari situ, jadi kayak oke, ini menarik gitu. Akhirnya pas pertama kali dikasih skripnya, ceritanya bukan cuma tentang buaya, banyak hal yang lebih kompleks gitu. Ngomongin keluarga, ngomongin cinta, ngomongin gimana pria yang baru beranjak dewasa gitu. Coming of age. Iya. Jadi itu sih yang bikin kayak oke, ini menarik untuk dikerjakan dan sebisa mungkin ya mengeluarkan semua kemampuannya di sini lah, tumpahkan gitu. Benar. Karena kalau aku sebagai POV-nya penonton ya tertarik sih. Oh ini udah terus apa ya gitu. Oke, gas nonton gitu. Dan ternyata wah, ada makna di balik itu yang benar-benar lebih dalam lah ya dari sekedar judul Air Mata Buaya. Buayanya nggak cuma satu lagi. Iya lagi. Waduh, banyak lagi. Iya. Nah, karakter Kakak di film ini si Johan, dia tuh terlihat menyimpan banyak emosi lah ya. Kita juga bisa lihat di trailernya. Betul. Tapi dia tuh nggak banyak mengungkapkannya secara verbal lah. Hal itu tetap pasti cukup menantang lah ya. Betul. Gimana caranya Kakak membangun rasa itu, feel itu? Itu jadi tantangan yang lumayan besar buat aku ya sebagai aktor karena
gimana cara membuat karakter ini se-believable mungkin gitu. Ada anak yang tinggal di penangkaran buaya dari kecil, cuman berdua sama ibunya, ngerasa sendirian, gak punya temen. Jadi cukup lumayan challenging karakter ini buat aku. Jadi aku tuh kayak harus mencoba beberapa metode acting untuk bisa mencapai titik yang Mas Tumpal mau gitu sebagai karakter Johan ini. Jadi emang lumayan butuh effort yang lebih gitu. Oke. Tapi setelah lihat hasilnya semuanya worth it. Worth it. Gitu. Apa yang aku lakukan semuanya worth it. Wah, keren. Jadi benar-benar mendalami perannya dulu, terus habis gitu langsung go show. Iya, jadi aku ngebangun karakternya bareng sama Mas Tumpa, bareng karakter-karakter yang lain, nyoba beberapa versi kayak gimana kalau Johan diginiin, terus nanti karakter Mama akan komen gimana kalau gini, baru masuk karakternya Rumi komen, terus Mas Tumpal komen, oke kita cari titik tengahnya di mana gitu. Apalagi sama aktris senior Marissa Anita. Wow. Mama. Keren banget. Nah, judul filmnya ya Crocodile Tears, main sama buaya asli dong. Apakah ada cerita-cerita lucu nggak waktu on set itu gimana tuh waktu filmnya? Pertama aku tuh lihat di Instagram gendong-gendong malah kakaknya. Yang lucu adalah buat aku lucu, tapi buat produser dan sutradara dan kru kayaknya enggak deh. Karena aku kadang suka main sama buaya dan mereka kayak jangan bercanda, tolong. Ini buaya beneran. Beneran masih. Cuman ya entah kenapa aku kayak udah punya deeper connection ya mungkin. Iya, kayak udah punya bonding yang kayak benar. Oke, aku percaya sama dia, nggak akan ngapa-ngapain biarpun itu juga belum tentu. Iya. Cuman ya modal percaya aja sih akhirnya kayak semuanya baik-baik aja. Dan tentunya kan kita juga punya animal wrangler yang udah ngelatih buaya itu bertahun-tahun gitu. Wow, oke. Jadi ya semuanya alhamdulillah aman. Wih, keren. Lancar aja lah ya. Nah, Kak Yusuf ini dari kecil udah main film-film kan ya. Tapi Crocodile Tears ini terasa berbeda nih, lebih kompleks karakternya, lebih dewasa lah sekitar ya. Sekiranya. Nah, menurut Kakak di mana nih? Dewasa emang ada adegan apa? Biarin mereka yang nonton ya. Kok dipancing gitu ya. Nah, menurut Kakak sendiri apa nih yang bikin proyek ini beda dengan film-film sebelumnya? Yang pasti secara kompleksitas cerita itu udah pasti. Terus juga kayak ini tuh jadi lompatan baru lah ya. Lompatan baru buat aku gitu secara proyek dan secara kantoran buat aku. Jadi aku nge-push diri aku lagi kayak oke, ini challenge baru buat lu. Lu kan sudah di-set diri lu menjadi aktor gitu dari kecil gitu. Ini ada satu karakter yang bisa untuk nge-push kemampuan lu nih gitu. Jadi ya apa yang sudah aku kerjakan dari dulu semuanya kayak tumpahin di sini gitu. Apa yang udah dipelajarin tumpahin di sini. Hebat, keren. Oke. Nah, sekarang kesibukan Kakak gimana nih? Ngapain aja? Ada film-film baru nggak nih yang mungkin penonton bisa nantikan? Ada, beberapa ada yang tinggal menunggu tayang, beberapa juga ada yang masih upcoming untuk dikerjakan, alhamdulillah. Jadi ya, cuman bisa nontonnya di Indonesia, masalahnya kalau yang lain. Gak apa-apa, ini kan. Ya siapa tahu nanti lagi pulang bisa nonton di bioskop. Bener. Aku lihat di Instagram sama Kak Tisa juga lagi ada project. Iya, betul. Udah tayang itu, Pak? Itu udah tayang. Judulnya Norma. Wow. Itu di 2 bulan kemarin. 2 bulan kemarin. Oke, keren. Kemarin waktu film Crocodile Tears ini tayang di Toronto, di Kanada, ikut juga nggak? Ikut ke sana. Lengkap Kami kah? lengkap full tim ke sana. Kebetulan lagi emang kosong free semua atau dikosongkan untuk itu, jadi kami semua harus berangkat. Iya. Oke. Karena kan kita pertama kali tayang kan, world premiere di sana gitu. Iya, jadi world premiere. Wow. Kita harus di Toronto. Kalau bisa ya full tim berangkat ke sana untuk menyambut penonton-penonton di sana gitu. Dan alhamdulillah responnya tuh bagus-bagus gitu, kayak wah ternyata biarpun secara culture kita beda, cuman mereka masih ada yang relate gitu dengan ceritanya gitu, tentang yang ngomongin relationship ibu dan anak gitu. Benar.
Oke, nah terakhir nih, apakah ada yang mau disampaikan buat penonton di Taiwan yang akan menyaksikan film ini atau yang di Indonesia nih yang akan datang? Iya, buat teman-teman di Taiwan, semoga eh, suka dengan filmnya dan semoga ketika keluar nonton filmnya bisa mendapatkan sesuatu. Benar. Tapi jangan melihara buaya ya karena berbahaya. Jadi ya semoga apa yang kita kerjakan ini bisa bisa apa namanya bisa berkesan lah buat kalian gitu. Oke, wah luar biasa. Terima kasih ya Kak, Sama-sama. udah meluangkan waktu di tengah kesibukan festival ini. Sama-sama. Ya. Oke, selamat atas pencapaian luar biasanya di Crocodile Tears dan aku harapin proyek-proyek Kakak berikutnya makin sukses, makin jos terus. Bisa ada di Taiwan lagi. Iya, betul. Nanti kita jumpa lagi di Taiwan, Betul. di Taipei. Oke, terima kasih ya. Terima kasih.